Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO saham PT Janta Grupo Indonesia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu KAKI, yaitu bergerak dalam bidang usaha perawatan, perbaikan, dan perdagangan suku cadang dan aksesori kaki-kaki. Nah, ini adalah IPO di bulan puasa ya teman-teman, di bulan Ramadan yang akan listing di tanggal 10 Maret kalau nggak salah teman-teman. Nanti kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat sih untuk IPO ini kalau menurut saya sih nggak tahu cukup menarik, tapi cukup menarik untuk cuan. Oke, mari kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan ini. Nah, untuk kegiatan usaha utamanya teman-temannya yaitu reparasi mobil. Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem, injeksi elektronik, servis regular, terus reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyedotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela, dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Nah, ini kegiatan usaha utamanya teman-teman, yaitu reservasi teman-teman. Nah, kegiatan usaha penunjang yang lainnya teman-teman seperti pencucian dan salon mobil, terus juga perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil itu. Nah, perusahaan ini menjaga kegiatan usaha utama yaitu reservasi mobil, maka kegiatan usaha yang real dijalankan oleh perusahaan ini saat ini sesuai dalam akte nomor 103 tanggal 25 Maret tahun 2024. Selain itu, perusahaan melakukan kegiatan penunjangan yaitu pencucian dan salon mobil serta perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil yang telah sesuai dalam akta nomor 103 tanggal 25 Maret tahun 2024 itu dia. Ya, kalau kita sih untuk kegiatan usaha utama itu ini teman-teman, reservasi mobil itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita sih untuk alamat emitennya di Jalan Raya Cilendu nomor 9 Pisangan, Kecamatan Ciputat, Timur Kota Tangerang Selatan, Banten 15419. Untuk situs pusat emitennya yaitu http://www.jantagroupindonesia.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan kaki ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman. Ini kalau saya ambil dari situs websitenya teman-temannya. Nah, temukan solusi terbaik di sini, nyaman dan teratasi. Nah, ini ada seperti kaki mobilnya di sini teman-temannya, posisinya ini dia. Nah, paket kaki-kaki ini yang dijual teman-teman. Nah, paket ini juga. Nah, tapi kalau menurut saya sih paket kaki-kaki seperti ini sih nggak tahu juga ya teman-teman. Tapi bingung tuh mas IPO dia, boleh lah ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi perusahaan IPO nih. Jumlah saham ditawarkan adalah 450 juta lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 21,68%. Harga penawaran dari 1 sampai 120. Dana diperoleh sekitar 45 miliar sampai 54 miliar. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 24 Februari tahun 2025 sampai di 26 Februari tahun 2025. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 4 Maret sampai 6 Maret tahun 2025. Untuk pencatatan saham di tanggal 6 Maret tahun 2025. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 10 Maret tahun 2025. Untuk underwriternya yaitu DR, yaitu LHB Sekuritas Indonesia, masuk ke papan pengembangan. Nah, kalau kita lihat sih cepat banget ya teman-temannya. Peran awalnya aja di hari Senin kemarin sampai di hari Rabu nanti ya, besok ya teman-temannya. Untuk peran umumnya artinya minggu depan sudah peran umum ini teman-teman. Dan listingnya di tanggal 10 Maret tahun 2025. Kalau nggak ngaret teman-temannya atau diundur. Itu jadwalnya nih, nanti kita lihat teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana ini. Oke, yang pertama sekitar 76,56% akan digunakan untuk belanja modal. Ya, seperti yang pertama A-nya sekitar 44,91% untuk pembelian lahan ya teman-temannya. Ini dia kalau kita langsung ngambil kesimpulan saja. Lalu yang B-nya sekitar 31,65% untuk pembukaan bengkel baru teman-teman. Itu. Nah, dia membuka bengkel baru ya teman-teman, pembuka 5 cabang bengkel baru dia itu. Ya, ini dia teman-teman untuk bengkel barunya nanti. Oke, kita lanjut. Yang kedua sekitar 7%. Nah, untuk pembelian persediaan suku cadang teman-teman, sewa kendaraan operasional dan pengembangan aplikasi. Yang ketiga, sisanya akan digunakan untuk keperluan pembelian pinjaman kepada anak usahanya. Nah, dan juga untuk belanja modal lagi teman-teman sebagai berikut. Nah, ini dia teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih teman-temannya,
Untuk nama itu cukup menarik sih, belanja modal dan juga modal kerja teman-temannya. Nah ini pusat anaknya. Nah kalau teman-teman untuk lebih lengkapnya bisa baca untuk Pepesus bab 2 nya teman-teman itu. Ini saya ringkas saja ya teman-temannya, karena kita cari yang intinya saja itu. Kalau saya jelaskan semua yang mungkin agak panjang teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya 25 per saham. Nah kalau kita lihat sih ada Jantra, ada Imam, ada PT Tata Kertajaya Indonesia, lalu masyarakat. Nah kalau kita lihat sih yang paling banyak pegang tuh adalah PT Tata Kertajaya Indonesia ini teman-temannya. Kalau sisanya kecil banget nih teman-teman itu. Nah jadi kalau kita lihat sih yang dibagi ke masyarakat ini dia. Nah jadi yang akan di stokkan dan di stok ke BI nanti sekitar 2 miliar ya teman-temannya untuk lembar saham itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham teman-teman. Berdasarkan OJK nomor 25 tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga pasaran di bawah harga penahan umum perdana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pendaftar ke OJK, maka pihaknya tersebut dilarang mengalihkan sebagian atas seluruh saham perusahaan yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan penahan umum perdana menjadi efektif. Nanti tidak boleh mengalihkan teman-temannya itu. Lalu kalau kita lihat sih, nah OJK nomor 25 tahun 2017 berisi pengecualian. Nah ini ada pengecualian teman-teman, di mana hal tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang memiliki kewenangan melakukan penyihatan dan perbankan. Tidak terdapat peningkatan modal atau pengalihan saham yang diterima oleh pemegang saham yang diperoleh di bawah harga penahan dalam waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Namun seluruh pemegang saham perusahaan yaitu Jantra, Imam, dan juga PT Tata Kertajaya Indonesia menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham yang dimilikinya di perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Itu dia teman-teman. Nah jadi kalau kita sih tidak boleh mengalihkan dia itu ya, tapi tetap nama tuh digantung sama market nanti, itu dia. Nah ini dia teman-teman untuk nama tuh struktur pemegang sahamnya teman-temannya. Nah, lumayan banyak juga ya teman-temannya. Kalau kita lihat ini dia, ini disingkatnya, ini dia teman-teman. Nah untuk susunannya ya, kalau kita lihat sih yang paling banyak pegang yaitu ya PT Tata Kertajaya Indonesia teman-teman, prestasinya yang lumayan banyak itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangannya. Kalau kita lihat sih dari total aset dulu ya. Kalau kita lihat sih di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 meningkat lagi. Di tahun 2024 meningkatnya itu sangat drastis. Untuk total liabilitasnya teman-temannya, kalau kita lihat sih dari tahun 2021 ke tahun 2022, 2023 dan 2024 mengalami peningkatan. Untuk total ekuitasnya kalau kita lihat sih sama teman-teman, mengalami peningkatan, tapi di tahun 2023 nih ekuitasnya tuh meningkatnya tuh sangat drastis banget. Lalu di tahun 2024 lumayan juga teman-temannya untuk ekuitasnya meningkat lagi itu. Nah kita masuk ke apa laba rugian teman-teman. Kita lihat di tahun 2021. Untuk pendapatannya kalau kita lihat sih mengalami peningkatan dari 2021 ke tahun 2022. Untuk di tahun 2023 meningkatnya tuh sangat drastis banget teman-teman itu. Nah coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 ternyata mengalami peningkatan juga dia teman-teman itu. Nah lalu kalau kita lihat teman-temannya, untuk beban pokoknya lumayan sih sesuai lah teman-temannya. Laba kuartalnya lumayan besar tuh di tahun 2024 teman-teman itu. Nah jadi kalau kita lihat untuk laba bersih periode tahun berjalannya, di tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat. Nah coba kita bandingkan di tahun 2023 sampai di bulan Agustus ke tahun 2024 sampai di bulan Agustus. Kalau kita lihat sih meningkatnya tuh hampir 300% ya teman-teman itu. Lumayan juga teman-temannya, itu dia. Ya jual seperempat seperti itu lumayan juga ya, jual kaki-kaki gitu ya. Sampai cuannya tuh 7,3 M gitu. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangannya teman-teman. Nah, kalau kita lihat untuk rasio keuangan yang seperti kita lihat tadi, untuk pendapatannya ini dia teman-teman. Nah, yang paling meningkat sangat drastis itu di tahun 2023, naiknya itu 655% teman-teman itu. Nah lalu kalau kita lihat untuk laba periode tahun berjalan tadi,
di tahun 2024 sampai di bulan Agustus itu naiknya tuh 310%. Ya lumayan juga teman-temannya udah meningkatnya tuh. Nah tapi kalau di tahun 2023 kalau kita lihat sih 21% teman. Yang paling besar tuh untuk laba sebelum beban pajaknya yaitu 1038% itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat untuk hasil keuangannya ini selalu meningkat terus ya untuk persentasenya itu pertumbuhannya. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-temannya. Setelah penahanan umum perdana saham, perusahaan untuk setiap tahunnya berencana membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dengan rasio sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan yang dimulai dari tahun buku 2024. Setelah menyisihkan untuk cadangan wajib sebesar 20% dari modal ditetapkan dan di-store dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham perusahaan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dari perusahaan. Nah, jadi kalau kita sih dia membagikan dividen dimulai tahun buku 2024. Artinya di tahun 2025 ini nanti mau bagi dividen ya teman. Sebanyaknya 20%. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke policy untuk kaki di tahun 2023 untuk harga di 100 dan juga di 120. Kalau kita lihat untuk PBP-nya di 100 yaitu 4,04 kali, untuk di 120 yaitu 4,45 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 196,01 kali. Untuk di 120 yaitu 235,21 kali. Untuk BP sama 24,75. Untuk DOL juga sama 27,61%. Untuk AI juga sama 2,06%. Untuk EPS 0,51. Untuk jumlah sahamnya yaitu 2 miliar. Untuk ekuitas 51 miliar. Untuk laba bersih yaitu 1 miliar untuk di tahun 2023 ya teman-temannya. Untuk total hutangnya itu 14 miliar. Untuk harga di 100 yaitu 207 miliar, untuk di 120 yaitu 249 miliar. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 ini biasa saja ya teman-temannya, nggak tahu cukup menarik banget itu. Coba kita lihat di tahun 2024 jika disetahunkannya untuk laba bersihnya. Oke, mari kita lihat untuk harga 100 dan juga di 120 sama aja ya teman-temannya seperti di tahun 2023 tadi. Ya, kita lihat untuk PBP-nya yaitu 3,51 kali di 100, di 120 itu 4,21 kali. Untuk pelnya di 100 yaitu 18,85 kali, untuk di 120 itu 22,62 kali. Untuk BP-nya itu 28,50, untuk DEL-nya 25,31%, untuk AI-nya 18,61%, untuk EPS 5,31. Untuk jumlah saham di stok penuh ada 2 miliar, untuk ekuitas 59 miliar, untuk laba bersih yaitu 11 miliar, untuk total hutang itu 14 miliar, untuk market cap di 100 yaitu 207 miliar, untuk market cap di 120 yaitu 249 miliar itu. Nah, jadi kalau kita sih masih mending di tahun 2024 ya untuk policy-nya teman-teman dibandingkan di tahun 2003. Ya kalau kita lihat di tahun 2024 ini cukup menarik untuk policy-nya teman-teman. Tapi ya kalau kita lihat sih masih biasa saja teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham kaki dari tahun 2001 ke tahun 2024 selalu meningkat sangat drastis dari segi pendapatan tadi teman-teman, dan juga untuk laba usahanya tadi itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana digunakan untuk belanja modal dan juga modal kerja. Yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham kaki adalah DL. Taki bahwa IPO saham MPIX bisa 1 kali A yang cukup menarik banget teman-teman. Oke, mari kita lihat dulu untuk terikutnya. Ini dia LHB sekuritas teman-teman, yaitu DL. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2018 SAPEK sama ULBN bisa ALA ya teman-temannya. Untuk SAPEK aja 4 kali ALA, untuk ULBN 1 kali ALA. 2019 KEN 1 kali ALA, 2020 HUMI 3 kali ALA. Di tahun 2001 HIS 1 kali ALA. Nah, ini single ya teman-temannya. Untuk di tahun 2023 CBLE 2 kali ALA. Untuk MPIX 1 kali ALA. Nah, kalau kita lihat sih yang dibawa untuk LHB sekuritas ini teman-temannya rata-rata A semua, nggak A dia teman-teman. Ya kalau kita lihat sih pada saat open dia A semua ya teman-temannya itu, nggak ada goyangan sama sekali. Nah nanti kita lihat untuk kaki ini, ya harusnya sih kalau kita lihat track record seperti ini pastinya cukup menarik dan juga bisa A teman-teman itu. Nah kalau MPIX kemarin tuh hari kedua ya turun ya teman-temannya karena ya ada juga dia collab sama yang lain teman-teman itu. Ya kalau misalkan dia sendirian ini mungkin cukup menarik ya teman-teman itu.
Ya kalau misalkan ada tambahan untuk underwater tidak itu yang cukup menarik itu, tapi seperti sih enggak sih itu. Yang keempat, IPO saham kaki polisi tergolong biasa saja teman-teman, tidak terlalu menarik dari segi bisnisnya. Nah kalau kita lihat sih untuk dari segi bisnisnya tuh nggak terlalu cukup menarik teman-teman. Ya tapi kita pernah ketemuin aja ya, kalau teman-teman pernah bawa mobil ya mungkin tahu kakinya yang mana itu. Kalau tidak ada IPO lain mungkin ini bisa gacor teman-teman, dan kita bisa mempakai momentum buat cuan. Cocok ini apalagi underwaternya tuh DL yang cukup menarik banget teman-teman ya, seperti yang kita lihat tadi itu dia. Ya yang kelima, IPO saham kaki lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, YPC aja teman-teman, itu yang penting kita cuan itu aja. Nah kalau saya lihat sih untuk kaki ini pasti saya ikut teman-teman, pasti cuan ini teman-teman ya, meskipun kemungkinan nanti ya jatahnya nggak terlalu besar teman-teman, apalagi kalau kita sih sekitar berapa tadi, 4 juta lot ya, 4,5 juta lot, itu kecil banget, apalagi harganya juga kecil banget ya. Saran saya sih kalau mau dapat lumayan untuk cuannya, yang mau beli di book boarding itu tembak aja di 120, lebih enak pastinya ya, sama aja sih naiknya tuh pasti 35% itu dibandingkan 100 teman-teman, itu dia. Oh iya, kalau teman-teman mau buka ini teman-temannya untuk KB Public Sekuritas atau CP, nah mungkin teman-teman pernah lihat ya, setiap kali IPO seperti Latu dan juga CPDK, siapa yang paling banyak dapat adalah CP. CP bisa anti pertama deh teman-teman, bisa dapat di pertama, tapi ya tergantung juga ya teman-temannya. Kalau hoki ya bisa dapat urutan pertama, apalagi seperti Latu kemarin tuh banyak si CP pegang barang teman-teman. Kalau MG ya mungkin agak ini juga teman-temannya, agak ketinggalan sekarang ya teman-temannya, nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau teman-teman sering banget nonton tentang IPO saham Latu, CBDK dan lain-lain, pasti ada CP teman-temannya. CP itu cepat teman-teman. Nah kalau teman-teman mau buka ini juga ada promo ya teman-temannya, nah dapat nama tuh 1000 lembar saham KB Bank. Kalau 1000 lembar tuh artinya 10 lot ya teman-temannya. Nah ini minimalnya tuh top up tuh 50.000 teman-teman itu. Nah kalau teman-teman mau daftar teman-teman, nah, bisa daftar ke link ini aja teman-temannya. Nah minimal untuk depositnya 3 juta aja sudah cukup teman-teman, untuk main IPO aja cukup teman-teman. Nah jika sudah untuk nama itu daftar teman-temannya, nah nanti hubungi Pak Alis ya teman-teman, ini nomor WA nya silakan dihubungin, bilang dapat dari YouTube Kolapis. Nah nanti kita akan masuk ke grup WA nya, kita bahas tentang saham IPO, mungkin ada info yang cukup menarik, sahamnya akan naik juga, trading, curhat gebetan atau selingkuhan teman-teman boleh juga, dan lain-lain yang jelas nanti ketemu saya teman-teman, nanti kita curhat barengan teman-teman itu. Mungkin mau curhat apa boleh juga teman-teman itu, yang penting kita nanti bahas tentang nama itu tentang saham teman-teman, apalagi saham yang akan IPO juga itu. Nah ya simpel aja sih, gratis ini teman-temannya grupnya ya daftar aja, depo sudah 3 juta, nanti dapat ini juga, nanti dapat saham juga ya. Tapi kalau kita sih harus buka LDN KB Bank ya teman-teman, itu ya nggak masalah sih, KB Bank kita buka aja, yang penting dapat nama tuh untuk saham KB Banknya. Kalau nggak salah sih harga saham KB Bank nih kalau misalkan 60 pela, artinya 60.000 teman, lumayan kan, dapat cuan juga dari buka KBA ini teman, yaitu KB Public Sekuritas ini, yaitu CP. Nah mungkin yang kemarin nanya kenapa nggak dapat ini, coba dicek ya, untuk main kemarin tuh CP aja dapat barang dia ya. Sekarang CP itu cukup menarik teman-teman, apalagi ya CP itu sudah banyak bandal yang pindah ya teman-temannya ya, itu campur juga sih, ada bandal ada retail juga CP itu, tapi ya paling banyak sekarang tuh CP itu yang dominasi oleh bandal teman-teman itu ya. Kita lihat aja seperti saham obat, seperti saham untuk BLTC aja CP bandalnya itu, kalau ada CP sudah pasti bandalnya, nggak CP MG pastinya, itu yang sering banget kita temuin teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video kesehatan tentang pembahasan untuk IPO saham kaki ini ya. Nanti saya update lagi teman-teman ya kalau misalkan ada perubahan dari profesornya ya. Saya harap sih semoga saja sih ada IPO yang lain teman-teman. Kalau IPO kaki ini nggak tahu cukup menarik teman-teman. Nah apakah bisa bagel, nah nanti kita lihat ya, tergantung sama market yang juga teman-teman, tergantung sama badan juga teman-teman itu
Ya kalau misalkan nggak ada IPO lain, mungkin bisa saja teman-teman begal. Nanti kita lihat aja. Ya saya harap sih semoga saja ada IPO yang lain yang cukup menarik teman-teman dibandingkan kaki ini itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Mohon maaf ya teman-temannya, mungkin penjelasan saya agak kurang bagus teman-temannya, lagi gak enak ini. Mulut saya lagi sariawan ini teman-teman. Jadi setiap kata-kata tuh agak kurang ini juga ya teman-temannya, lagi sariawan. Ya itulah kenapa kemarin itu saya belum sempat bahas, ternyata masih sariawan itu. Nah yang penting untuk kaki ini bisa memanfaatkan saja untuk momentum cuan aja teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Nah jadi untuk minggu depan sudah nama tuh penan umum, nanti kita lihat teman-teman itu. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton, salam cuan.